Bapa kami yang ada di surga, kembali pagi ini dengan sukacita kami sambut mentari yang bersinar selalu menyinari bumi, begitu juga dengan kasih-Mu. Dan terima kasih buat kekuatan kesehatan hari ini, terlebih yang utama adalah napas kehidupan daripada-Mu yang masih Kau berikan bagi kami hingga hari ini kami boleh menikmati dan bernapas dengan sukacita. Kiranya damai sejahtera sukacita-Mu melingkupi kami hari ini ya Bapa, baik kami yang beribadah di rumah masing-masing maupun yang pergi ke gereja. Berkati semua umat Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini dan gereja Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop pilihan atas Israel yang berbunyi demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain.
Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan di Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi saudara-saudara, dapat kita lihat di sini kan, sekalipun ini ayat yang penting juga, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Karena orang Israel ini keras hati, saudara, bahkan melempari orang-orang yang menginjil kepada mereka. Mereka sampai keras hati sekali tidak mau menerima juru selamat, yaitu Mesias yang diutus atau Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini, mengutus anaknya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan tidak semua orang Israel itu selamat, saudara. Ini sudah ada ayatnya. Berarti benar dong apa yang saya pikirkan. Karena orang Israel yang tegar tengkuk tidak mau terima Kristus itu tidak selamat, saudara. Bagaimana mereka diselamatkan? Mereka tetap keras hati, tidak percaya. Tuhan kan sudah bilang tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki adalah orang-orang ahli Taurat itu, saudara, yang tidak mau percaya Kristus Yesus. Bahkan mereka sering menghujat Allah dengan mengatakan bahwa itu bukan berasal dari Allah, yaitu mereka yang telah menguji Yesus zaman dulu, di mana dikatakan mereka bahwa Yesus mengusir setan bukan atas kuasa Tuhan tetapi kuasa yang lain, sehingga itu menimbulkan penghujatan kepada Roh Kudus yang tidak diampuni dosanya. Jadi walaupun mereka orang Israel, orang Yahudi, orang pilihan, tetapi mereka sudah menghujat Allah juga. Mereka katakan bahwa Yesus Kristus itu tidak mereka percaya, saudara, bahwa dia adalah Mesias yang diurapi, yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Sampai hari ini mereka saja masih keras hati, dan hanya orang-orang yang percaya yang diselamatkan. Itu kan sudah tertulis sampai kitab Wahyu juga, bahwa tidak semua orang Israel itu diselamatkan karena mereka tegar tengkuk dan keras hati. Tapi Tuhan saja yang berkuasa, bukan kita, saudara. Kita tidak tahu hatinya Tuhan gimana, sehingga banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti, yang mana suatu saat kita akan melihat bahwa apa yang mereka tidak percaya, apa yang dunia ini hujat, akan segera datang ke dalam dunia ini. Dan berbahagialah kita, anak-anak Kristus yang percaya dan dipeteraikan. Dan yang paling penting adalah iman kita kepadanya dan pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi ini. God bless you all. Happy Sunday. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami selalu dengan firman-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak sejati, anak-anak firman, anak-anak terang, anak-anak Allah, penginjil-penginjil kecil. Dan kami setia di dalam jalan salib-Mu. Sekalipun kami menderita di dalam dunia, tetapi semua bangsa yang percaya akan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.